Hai semua, balik lagi sama gua Muhammad Rizky Saputra. Jadi di konten kali ini gua bakal bahas lagi tentang sepak bola lagi tentunya. Dan tema kita hari ini adalah 5 pemain Eropa yang berpotensi menjadi pesaing buat Rafael Struijk. Dan sebelum gua bahas lebih lanjut siapa saja pemain tersebut, boleh dulu tinggalkan komen di bawah apapun itu, saran, kritik, dan juga like, share ke teman-teman lo, kasih tahu ada channel yang ngebahas berita bola. Dan juga langganan, yuk yang baru bergabung, klik tombol subscribe biar gua makin semangat ngontennya cuy. Oke, kalau semuanya makasih, langsung aja kita ke pembahasan hari ini. Let's check out bro. Jadi seperti yang kita tahu, PSSI sekarang lagi gencar mengaturalisasi pemain-pemain buat timnas Indonesia cuy. Yap, jadi ada 5 pemain Eropa yang berpotensi besar menjadi pesaing berat buat Rafael Struijk. Dan salah satunya bomber Liga Inggris. Ya, Rafael Struijk pemain yang bagus, pemain masih berusia 21 tahun, walaupun koleksinya nggak terlalu banyak bersama timnas, tapi dia mempunyai dribbling yang aduhai, fisik yang prima, dan bisa menahan lawan dengan kuat. Tapi kalau timnas Indonesia ingin bersaing di level yang lebih tinggi, tentu Rafael Struijk harus punya pesaing yang kuat, dan bahkan bisa menggantikan Struijk dari pemain inti. Jadi, gue bakal bahas hari ini 5 pemain Eropa yang bisa saja dinaturalisasi oleh PSSI. Jadi siapa saja pemain tersebut, berikut gue bahas semuanya di sini. Kelima ada Jan Raven. Jan Raven yang kelahiran Belanda, belum memiliki paspor Indonesia, penyerang FC Dordrecht U21 yang berusia 18 tahun ini dalam proses naturalisasi menjadi WNI. Yap, yang kelima ada Jan Raven, ini pemain yang bagus, posisinya sebagai ujung tombak, penyerang, dia masih berumur 18 tahun. Dia udah bertemu langsung sama STY dan STY tertarik dengan pemain ini. Dan pemain ini sedang menjalani proses naturalisasi bersama Kelvin Verdonk. Dan kita berharap semuanya ini berjalan dengan lancar. Untuk saat ini, tenaga Jan Raven akan lebih banyak diandalkan untuk timnas Indonesia U20. Jika dinilai Sintayong sudah siap, Jan Raven dapat dipromosikan untuk membela timnas Indonesia senior dan memberi persaingan kepada Rafael Struijk. Jadi Jan Raven diproyeksi untuk menjadi bagian dari U20 timnas Indonesia dulu, dan kalau Sintayong melihat dia udah siap buat dipromosi untuk timnas senior, dan dia bisa jadi pesaing berat buat Rafael Struijk. Tentu ini sangat bagus buat kedalaman skuad kita. Tentu ini penyerang yang bagus karena Rafael Struijk belum ada pesaing yang mumpuni sekarang cuy. Kita berdoa semoga berjalan dengan lancar proses Jan Raven. Oke. Kita lanjut ke posisi keempat, ada Ilyas Al-Haf. Ilyas Al-Haf tampil lumayan bersama sang klub musim ini, FC Noah, dari 28 penampilan di Liga 1 Armenia 2023-2024. Pemain yang biasa menentas sebagai winger ini mengemas 6 gol dan 8 assist. Yap, jadi di posisi keempat ada Ilyas Al-Haf. Jadi pemain ini bermain bersama FC Noah di Liga 1 Armenia. Dan dia udah mencetak 6 gol dan 8 assist. Jadi ini pemain yang lumayan bagus juga. Pemain keturunan Indonesia. Dan dia udah menyatakan berniat untuk membela timnas Indonesia cuy. Namun beredar kabar pelatih timnas Indonesia Sintayong tidak tertarik kepada ex pemain Almere City ini. Padahal Ilyas Al-Haf terang-terangan siap memperkuat timnas Indonesia jika mendapat tawaran dari PSSI. Yap, tentu ini kendala buat timnas, buat pemain ini. Karena Coach Sintayong nggak tertarik sama Ilyas Al-Haf cuy. Jadi gak mungkin dilanjut, gak mungkin diproses oleh Pak Erick Thohir. Karena Pak Erick Thohir sudah mengatakan kalau Coach tertarik sama pemain, dia bakal memproses. Tapi Coach sudah menyatakan dia gak tertarik sama Ilyas Al-Haf. Jadi mungkin pemain ini gak dinaturalisasi. Tapi kalau menurut gua, ini pemain yang lumayan bagus. Ya bisa jadi juga pesaing buat Rafael Struijk. Oke, kita lompat ke posisi ketiga, ada Den Zambergen. Den Zambergen membuat kejutan ketika mengadakan video call bareng staf ahli Menpora RI Hamdan Hamedan.
beberapa hari setelah Hari Raya Idul Fitri. Hal itu seakan mengindikasikan penyerang Sparta Rotterdam II ini menjadi pemain selanjutnya yang menjalani proses naturalisasi sebagai WNI. Yap, jadi pemain ketiga adalah Zayan. Jadi pemain ini udah melakukan video call bersama ahli RI yaitu Hamdan Hamedan, dan dia mengatakan bahwa dia tertarik buat membela timnas kita cuy. Dia berniat buat bela timnas. Nah juga pemain ini pemain keturunan, jadi memenuhi syarat buat bela timnas. Jadi kalau ada pemain yang berniat dan pemain itu memenuhi syarat karena punya darah Indonesia, kenapa enggak? Kalau pemain itu bagus. Bersama Sparta Rotterdam II yang mentas di Liga 3 Belanda 2023-2024, Dejan Zandbergen mengemas 4 gol dan 6 assist dari 22 penampilan. Yap, jadi Dejan ini bermain di Liga 3 Belanda bersama Rotterdam dan dia udah mengemas 4 gol dan 6 assist. Yap, jadi pemain ini bisa juga pesaing buat Rafael Struijk, bisa juga jadi tandem buat Rafael Struijk. Patut kita nanti apakah pemain ini bakal dinaturalisasi atau enggak. Oke, kita lanjut ke posisi kedua. Jadi ini salah satu pemain favorit gua. Ini pemain yang gua idamkan banget cuy. Ini pemain yang gua suka. Gua berharap banget pemain ini bisa membela timnas Indonesia. Gua berharap pemain ini resmi jadi WNI dan dia mau membela timnas Indonesia, dan yaitu pemain ini adalah Ole Romani. Ya pasti lo udah tahu, pasti lo udah dengar kabar Ole Romani. Ketua Umum PSSI Erick Thohir kabarnya sudah mengajak Ole Romani untuk gabung timnas Indonesia. Hanya saja tawaran Erick Thohir ini belum diiyakan oleh Romani yang masih harus berpikir lebih jauh. Yap, jadi Pak Erick Thohir udah mengajukan proyek naturalisasi buat Ole Romani, tapi Ole Romani masih berpikir apakah dia milih Indonesia atau milih Belanda. Yap, jadi ini yang gua tunggu-tunggu, apakah dia mau membela timnas kita. Tentu ini pemain yang gua pengen banget dari dulu. Gua pengen banget ini pemain mau ngebela timnas. Gua berharap pemain ini Ole bisa ambil keputusannya dalam waktu dekat ini dan dia bisa membela timnas kita cuy. Jadi gua pengen banget ini pemain, karena ini pemainnya bagus, masih muda, dia bermain bersama klub FC Utrecht dan dia beberapa kali mendapatkan tempat utama di FC Utrecht. Jika nantinya bersedia memperkuat timnas Indonesia, skuad Garuda bak mendapatkan durian runtuh. Ole Romani yang mengemas 11 gol di Liga 1 Belanda 2022-2023 dapat menjadi senjata mempentingkan bagi timnas Indonesia. Yap, jadi kalau kita nanti dapat ini pemain, tentu skuad kita udah mewah banget. Skuad timnas auto kita lolos Pildun cuy. Tentu gue senang banget kalau Ole Romani pilih Indonesia dari hati, bukan cuma mau cari popularitas ataupun mau cari ketenaran di timnas Indonesia. Jadi gue harap nanti dia pilih Indonesia, dia sah jadi WNI dengan hati dia buat timnas, dia bermain mati-matian, harga mati buat timnas. Jadi gue berharap Ole Romani bisa mengambil keputusannya dengan cepat dan dia mengiyakan buat dinaturalisasi. Kita berdoa buat Ole Romani. Oke, kita lanjut di posisi terakhir, di posisi pertama. Ini pemain mentas di Liga Inggris, yaitu Marouane Manhoef. Yap, Marouane Manhoef. Nama terakhir ada Marouane Manhoef, hal yang luar biasa jika PSSI berhasil menarik hati personel timnas Belanda U21 ini. Yap, jadi kalau PSSI berhasil menarik hatinya Marouane, tentu ini sangat-sangat bagus. Skuad kita sangat-sangat ditakutin di Asia, bahkan dunia cuy. Tentu Vietnam, Thailand, kita ketir ngelihat skuad kita nanti kalau pemain ini Marouane pilih Indonesia cuy. Jadi dia punya cap bersama timnas Belanda U21 dan gua harap dia bisa dinaturalisasi dan dia mau buat dinaturalisasi.
Million Manhoef per Januari 2024 memperkuat klub Liga 2 Inggris Stoke City dari 14 penampilan di Liga 2 Inggris 2023-2024. Million Manhoef mengemas 4 gol dan 1 assist. Yap, jadi itu statistik dari Million bersama klub Stoke City di Liga 2 Inggris. Perlu kalian tahu, ini Liga Championship, ya, Liga kedua Liga Inggris. Tentu liga ini lebih bagus dari Liga Utama, Liga Belanda. Tentu kalau kita dapat pemain ini, wah, kita benar-benar geri cuy. Ya, kita udah bisa bersaing sama Irak, sama Korea, sama Jepang. Yap. Di awal musim ini atau ketika memperkuat Vitesse Arnhem, Million Manhoef mencetak 4 gol dari 18 penampilan di Liga Belanda 2023-2024. Jadi sanggupkah PSSI mendapatkan winger lincah ini? Yap, jadi apakah PSSI sanggup mengambil hatinya Million untuk menjadi pemain berikutnya, pemain timnas untuk dinaturalisasi? Kita gak tahu ke depannya. Yang pasti kalau kita dapat pemain ini, kita udah benar-benar sekuat, udah mewah banget di Asia, cuy. Jadi level kita nanti bukan lagi bersama Vietnam ataupun Thailand, ya, level kita udah bersama Korea nanti. Jadi gua harap pemain ini bisa dinaturalisasi dan dia berniat buat timnas. Karena gua gak mau pemain memilih timnas karena terpaksa ataupun mencari popularitas di timnas kita, cuy. Yap, jadi itulah 5 pemain Eropa yang berpotensi besar menjadi pesaing berat buat Rafael Struijk, dan bahkan bisa menjadi Rafael Struijk duduk di bangku cadangan 5 pemain ini. Jadi menurut kalian, siapa nih dari yang gue sebut tadi dari ke-5 sampai ke-1, siapa yang kalian pengen banget buat jadi WNI? Silahkan komen di bawah. See you. Bye-bye. Sampai ketemu di video gue selanjutnya. Gua Putra. Assalamualaikum.